Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagas Pangestu Adi Wibowo dengan NIM 2325212. Di sini saya akan menjelaskan apa itu malware dan jenis-jenisnya. Malware itu adalah perangkat lunak jahat yang dibuat untuk merusak, mencuri data, atau mengambil alih sistem tanpa izin. Dampaknya bisa bermacam, dari gangguan ringan yaitu iklan maupun pop-up, hingga kerugian besar dari data terkunci, sampai yang paling fatal yaitu pencurian data. 5 malware yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, ada worm, trojan, ransomware, spyware, dan botnet. Nah, yang pertama yaitu worm. Cara kerja worm yaitu worm sendiri adalah malware yang bisa menggadaikan diri otomatis dan menyebar dari satu komputer ke komputer lain melalui jaringan tanpa interaksi pengguna. Setelah mengeksploitasi celah keamanan, worm memasang salinan dirinya di komputer lain, bisa menyebar sangat cepat ke banyak perangkat. Contoh kasusnya yaitu worm yang ditemukan 2008 mengeksploitasi celah di Windows lalu menyebar luas menginfeksi jutaan komputer di banyak negara. Yang kedua, kerugian besar juga dialami oleh MyDOM, salah satu worm paling cepat dan luas penyebarannya di dunia. Cara penyebaran worm ini melalui jaringan, yaitu koneksi internet, LAN ataupun WiFi. Mengeksploitasi kerentanan OS atau software, kadang lewat email atau file terinfeksi, tapi setelah masuk, worm menyebar otomatis. Penanganan atau pencegahan, yang pertama, pastikan sistem operasi dan software selalu diperbarui. Gunakan antivirus dengan proteksi jaringan. Segmentasi jaringan, jangan semua komputer dalam satu jaringan lokal bisa saling akses bebas. Yang kedua, trojan. Cara kerjanya yaitu trojan menyamar sebagai program yang aman atau berguna, misalnya aplikasi gratis, tool, game, tetapi di baliknya ada kode jahat. Malware tidak menyebar sendiri, melainkan aktif jika pengguna menjalankan atau menginstal program tersebut. Nah, setelah aktif, trojan bisa memberikan akses jarak jauh ke attacker, mencuri informasi, atau mengunduh malware tambahan. Contoh kasusnya di sini yaitu yang pertama ada Game Over Zeus, trojan yang dulu banyak dipakai untuk penipuan bank dan mencuri data keuangan di masa puncaknya, menginfeksi ratusan ribu hingga 1 juta komputer. Yang kedua, trojan ini sering dikirim melalui email spam berisi link ataupun lampiran yang tampak aman. Cara penyebarannya, yang pertama lewat email spam, lampiran, dan link berbahaya. Yang kedua, program bajakan atau crack atau software tidak resmi. Yang ketiga, download dari situs tidak terpercaya. Penanganannya, yang pertama, jangan jalankan program jika dari sumber tidak dipercaya. Yang kedua, hindari install software bajakan atau crack. Yang ketiga, gunakan antivirus plus firewall dan update sistem secara berkala. Yang ketiga, jangan sembarangan klik link di email atau situs mencurigakan. Selanjutnya, ransomware. Cara kerjanya itu, ransomware mengenskripsi file atau data korban, sehingga tidak bisa diakses kecuali korban membayar tebusan. Yang kedua, kadang juga mengunci seluruh sistem atau perangkat sehingga tidak bisa dipakai. Nah, contoh kasusnya di sini, yang pertama ada WannaCry 2017, menyerang komputer Windows di seluruh dunia. Diperkirakan 300.000 komputer terjangkit. Yang kedua, serangan menyebabkan banyak korban hilang
Serangan menyebabkan banyak korban kehilangan akses ke file penting kecuali membayar tebusan. Nah, cara penyebarannya yang pertama, mengeksploitasi celah keamanan OS atau software, misalnya bug, seperti dalam kasus WannaCry, exploit yang bocor. Yang kedua, bisa lewat email phishing, lampiran, link, atau metode lainnya seperti exploit kit. Penanganannya, pertama, rajin backup data penting ke media eksternal ataupun cloud. Kedua, segera pasang patch keamanan dan update OS. Ketiga, gunakan antivirus atau anti-ransomware dan firewalls. 4. Waspada terhadap email, lampiran, ataupun link yang mencurigakan. Selanjutnya, spyware. Cara kerjanya itu, spyware dirancang untuk memata-matai aktivitas pengguna. Bisa melacak kebiasaan browsing, meninjau file, mencuri data login, bahkan merekam penekanan keyboard. Yang kedua, biasanya berjalan diam-diam tanpa disadari pengguna. Data yang tercatat dikirim ke pelaku. Contohnya, banyak serangan malware jenis RAT atau Remote Access Trojan yang bersifat spyware, mengendalikan komputer korban dari jauh, mencuri data, memantau aktivitas. Yang kedua, data sensitif seperti password, informasi pribadi, perbankan bisa dicuri, membahayakan privasi dan keamanan. Cara penyebarannya lewat trojan, software bajakan, link ataupun lampiran berbahaya. Bisa juga lewat situs web yang disusupi malware, malvertising, ataupun bundle software. Penanganannya, yang pertama, gunakan antivirus dan anti-spyware yang update. Kedua, hindari install perangkat lunak dari sumber tidak resmi. Ketiga, hati-hati dengan tautan atau lampiran mencurigakan. Keempat, gunakan manajer kata sandi supaya password tidak mudah dicuri lewat keylogger. Selanjutnya, botnet. Cara kerjanya, botnet adalah kumpulan banyak komputer atau perangkat yang sudah terinfeksi malware, dikendalikan bersama oleh pelaku. Peretas biasanya menginstruksikan semua bot untuk melakukan serangan massal seperti spam, pencurian data, ataupun aktivitas jahat lainnya secara terkoordinasi. Contoh kasusnya di sini yaitu Torpik, juga dikenal sebagai Anserin atau Sinowal, botnet yang dibentuk setelah rootkit atau trojan menginfeksi banyak komputer, mencuri data akun bank atau kartu kredit ratusan ribu korban. Botnet besar lainnya seperti Kraken botnet dulu pernah menginfeksi ratusan ribu komputer termasuk milik perusahaan besar, digunakan untuk spam dan aktivitas kriminal lainnya. Cara penyebarannya, yang pertama melalui trojan, worm, rootkit, atau metode penyusupan lainnya. Begitu satu perangkat berhasil dijangkiti, bisa dikontrol jarak jauh. Yang kedua, kadang lewat email spam, software bajakan, exploit terhadap kerentanan, dan serangan phishing. Penanganannya, yang pertama gunakan antivirus plus anti-malware plus firewall yang baik. Kedua, pastikan semua perangkat di jaringan rutin diperbarui dan dipantau aktivitasnya. Ketiga, jangan install software mencurigakan. Keempat, jika perangkat sudah terinfeksi, lakukan scan penuh, isolasi perangkat dari jaringan, ganti kredensial password, dan restore dari backup jika memungkinkan. Kesimpulannya yaitu malware hadir dalam banyak bentuk dan modus, dari yang otomatis menyebar sampai tersembunyi di balik perangkat lunak baik-baik saja. Memahami cara kerja jalur penyebaran dan potensi dampaknya penting agar kita bisa melindungi diri. Pencegahan dan kewaspadaan adalah kunci utama. Mungkin sekian dari penjelasan saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.